Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsyola Putri dari kelas 12 IPS 2. Nah, untuk pengajaran sosiologi kali ini saya akan membahas tentang materi sosiologi. Yang pertama itu ada pengertian. Pengertian sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial seperti gejala ekonomi dengan agama, keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi, dan gejala lainnya atau non-sosial. Lalu ada pengertian sosiologi menurut Pitirim Asorikin, yaitu sebagai bagian dari ilmu sosial. Objek kajian sosiologi adalah masyarakat. Sosiologi menjelaskan bahwa perilaku oleh motif dan sikap internal seseorang, tetapi juga dari konteks sosial, di mana orang tersebut hidup. Lalu ada istilah sosiologi. Nah, istilah sosiologi ini pertama kali digunakan oleh Auguste Comte pada tahun 1998 sampai 1859. Nah, Comte menyatakan bahwa sosiologi adalah ilmu tentang gejala sosial yang tunduk pada hukum alam dan tidak berubah-ubah. Halnya dengan Pitirim Asorikin menyatakan bahwa sosiologi mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial. Menurut Emil Durkheim, pokok bahasa sosiologi adalah faktor-faktor sosial. Lalu ada sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Nah, istilah sosiologi berasal dari bahasa Latin dan Yunani. Nah, asal kata socius dan logos itu asal katanya sebelum lahirnya bahasa sosiologi. Nah, socius itu Latinnya yang berarti kawan dalam arti luasnya masyarakat. Sementara itu logos dari Yunani berarti kata atau berbicara. Lalu dengan demikian ilmu sosiologi berarti ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Yang pertama ada sosiologi bersifat empiris, yaitu yang berdasarkan hasil observasi atau pengamatan. Yang kedua ada sosiologi bersifat teoritis. Nah, ini tuh berusaha menyusun abstraksi dari hasil observasi. Yang ketiga ada sosiologi bersifat kumulatif. Nah, bersifat kumulatif ini teori-teori sosiologi dibentuk berdasarkan teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Dalam artian itu tuh memperbaiki, memperluas, dan memperhalus teori-teori lama. Lalu yang terakhir ada sosiologi bersifat non-etis, yaitu tidak mempersoalkan baik buruk suatu fakta, tetapi menjelaskan fakta-fakta tersebut secara analisis. Lalu selanjutnya ada hakikat manusia sebagai makhluk individual dan sosial. Yang pertama, manusia sebagai makhluk individual. Sebagai makhluk individual, manusia memiliki kepribadian yang unik. Dia memiliki penampilan fisik, kemampuan, kebutuhan, perasaan, dan sikap yang berbeda terhadap sesamanya. Kata individual dalam konsep manusia menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang otonom. Sebagai makhluk yang otonom, manusia memiliki kebebasan dalam menentukan pilihannya dan bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Lalu, ada manusia sebagai makhluk sosial. Menurut Aristoteles, manusia pada kodratnya adalah makhluk sosial. Dia tidak akan memperoleh keutamaan dan tidak akan menjadi baik jika tidak mempunyai teman dan terasing dari masyarakatnya. Demikian halnya bahwa sesungguhnya manusia tidak akan dapat hidup sendiri tanpa kehadiran orang lain. Selanjutnya ada sifat dan hakikat sosiologi. Yang pertama ada ilmu sosial dan bukan ilmu pengetahuan alam atau ilmu kerohanian. Yang kedua itu bukan disiplin ilmu yang normatif tetapi disiplin yang kategoris. Yang ketiga merupakan ilmu pengetahuan yang murni, bukan ilmu terapan atau terpakai. Yang keempat ada ilmu abstrak, bukan ilmu konkret untuk menghasilkan pengertian-pengertian dan pola umum. Yang kelima ada pengetahuan empiris dan rasional, dan yang terakhir ada ilmu pengetahuan umum bukan khusus. Lalu selanjutnya ada fungsi sosiologi. Nah, yang pertama itu untuk pembangunan. Sosiologi berfungsi untuk memberikan data sosial yang diperlukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun penilaian pembangunan. Selanjutnya ada untuk penelitian. Dengan penelitian akan diperoleh suatu rencana penyelesaian masalah sosial yang baik.
Selanjutnya itu ada peran sosiologi. Yang pertama itu sosiologi sebagai ahli riset, yang kedua sosiologi sebagai konsultan kebijakan, yang ketiga sosiologi sebagai praktisi, yang keempat sosiologi sebagai guru atau pendidik. Lalu itu ada fungsi dan peran sosiologi dalam mengkaji gejala sosial di masyarakat. Yang pertama, dalam disiplin ilmu sosiologi, keberadaan teori-teori sosiologi mengacu pada upaya untuk memberikan penjelasan sistematis dan konsisten terhadap gejala sosial. Nah, tahap akhir dari penjelasan sosiologi atau gejala sosial itu menurut Weber adalah menjelaskan mengapa para pelaku yang terlibat dalam gejala sosial itu berperilaku sedemikian sehingga gejala sosial itu dapat terjadi. Sosiologi Auguste Comte. Comte lah yang pertama kali merumuskan isi dan ruang lingkup ilmu sosiologi dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Beliau menyusun sistematika dan filsafat sejarah dalam kerangka tahap-tahap pemikiran yang berbeda-beda. Nah, Comte membagi 3 tahap perkembangan intelektual manusia yaitu teologis, metafisik, dan positivis. Perkembangan sosiologi di Indonesia. Sosiologi muncul di Indonesia sebelum yang pertama itu Sri Paduka Mangkunegara terkenal dengan ajarannya Serat Wulung-Reh mengajarkan tata hubungan anggota masyarakat Jawa dengan golongan masyarakat yang berbeda. Lalu ada Ki Hajar Dewantara atau tata hubungan antar manusia dengan pendidikan. Lalu yang ketiga ada Sekolah Tinggi Hukum Jakarta, yaitu perguruan tinggi sebelum PD Perang Dunia II sempat memberikan kuliah sosiologi walau dikata belum mantap. Nah, sesudah Perang Dunia Kedua, tahun 1951, UGM memberikan kesempatan bagi mahasiswanya untuk belajar ke luar negeri sehingga beberapa orang mulai memperdalam pengetahuannya tentang sosiologi dan bahkan ada yang mempelajarinya secara khusus. Yang kedua, munculnya buku sosiologi karangan M.R. Jody Gondokusumo yang merupakan buku pertama berbahasa Indonesia. Yang ketiga, Social Change in Yogyakarta karya Sello Marjan merupakan hasil disertasinya dari Cornell University dengan berbahasa Inggris. Yang terakhir, sekarang semakin banyak universitas yang membuka jurusan sosiologi seperti UGM, UNY, UI, UIN, dan lain sebagainya. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya jika kalau ada salah kata atau salah dalam menjelaskan dikarenakan saya juga masih dalam tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.